Balik lagi karena gua ini punya waktu 24 jam per 7 untuk Mhm. mengeksplor gitu kan. Jadi apa yang dikasih Revo itu sebenarnya udah lebih dari cukup buat orang kayak gue ya. Kita dapat ilmu, terus kita dapat kurang lebih 23 portofolio. Jadi itu cukup kuat untuk nyari kerja. Sukanya sih dapat ilmu baru ya. Banyak belajar bahasa pemrograman yang baru juga. Terus juga nambah relasi sama temen juga banyak dari berbagai kalangan. Halo semuanya, saya Sena dan di video kali ini aku mau sharing pengalaman jujur terkait bootcamp full stack software engineering di RevoU. Nah, video ini ditujukan bagi kalian yang ingin mengetahui culture atau budaya di RevoU sebagai full stack software engineering dan gimana sih pandangan dari sisi yang switch karir maupun yang sudah berpengalaman di bidang ini. Tapi sebelum itu tolong simak video ini sampai habis ya, agar apa yang aku sharing ini bisa dimengerti sepenuhnya oleh kalian. Oke. Saya akan menceritakan background saya sedikit ya. Jadi sebenarnya saya juga sudah menyukai di bidang teknologi ini waktu saya SMP. Mulai dari main games dan pada akhirnya kayak ngoprek-ngoprek komputer gitu. Nah, waktu saya SMA, saya tuh menyadari potensi bidang software engineer. Dan singkat cerita, setelah saya lulus SMA, saya langsung ambil jurusan informasi teknologi di bangku kuliah. Nah, cuman waktu itu saya nggak sampai lulus ya, jadi saya drop out di semester 5. Saya juga sebenarnya sudah memiliki pengalaman ya sebagai software engineer, baik itu dari magang sampai dia menjadi full time gitu. Intinya saya sebelum join Revo itu saya sudah memiliki sedikit pengalaman terkait tentang software engineer. Jadi sebelum saya masuk Revo itu sebenarnya tuh saya sudah melakukan research dari bootcamp A sampai Z gitu kan. Sekiranya apa sih yang bootcamp yang worth it untuk dijalani gitu. Nah, alasan saya masuk di Revo itu yang menarik bagi saya itu adalah komunitasnya. Jadi Revo itu memiliki komunitas yang begitu besar dibandingkan dengan bootcamp-bootcamp yang lain gitu. Dan banyak sekali yang event-event menarik dari berbagai kota yang hanya bisa dihadiri oleh alumni-alumni RevoU. Ya nantinya kita tuh bisa kali networking sama alumni gitu kan. Dan alasan kedua adalah saya bisa belajar itu dari rumah karena bootcamp RevoU ini kan dia kan online ya atau daring. Singkat cerita, terus aku mencoba untuk apply di program Fakultas Software Engineer ya. Nah, ternyata tuh di situ ada sesi ujian dan interview ya. Jadi sebelum melakukan pembayaran itu ada ujian sama interviewnya dulu tuh. Nah, setelah itu baru kita melakukan pembayaran atau dikasih offering. Nah, offeringnya tersebut aku dapat job garanti sih, kayak berupa refund gitu. Ya dimana ketika udah lulus, kalau nggak dapat kerja tuh bakal ada uang refund ya gitu sekian persen. Saya ikut bootcamp di Revo itu di bulan Juni 2023 sampai di bulan Desember 2023. Nah, kurang lebih itu selama 25 minggu atau 6 bulan lebih. Jadi selama belajar di Revo itu ada beberapa role ya. Yang pertama itu ada session manager, ada lecturer, ada team lead, dan yang terakhir ada student. Nah, session manager ini dia tuh yang handle kayak sebagai monitor selama pembelajaran di kelas, dan problem-problem yang dihadapi sama student itu dia yang juga handle. Nantinya dia tuh kayak ngurus agar pembelajaran itu biar lebih nyaman gitu kan. Nah, kalau lecturer ini pasti role yang paling jelas ya. Jadi dia tuh instructor yang akan nantinya menjelaskan materi selama di kelas. Nah, menariknya adalah instructor ini tuh dari berbagai background, dari startup yang terkenal semacam Shopee, Gojek, atau dari Sendit, dan startup yang lainnya gitu. Atau bahkan mereka ada juga yang dari Google Developer Expert gitu. Nah, kita disuruh untuk connect LinkedIn mereka. Jadi lumayan itu buat nambah-nambah koneksi ya di LinkedIn. Dan yang paling berkesan itu menurut aku tuh mereka itu mau untuk diajak diskusi di luar jam kelas. Nah, kita bisa diskusi terkait pengalaman mereka atau bahkan sampai yang ke technical dan sebagainya. Dan itu menurutku nambah wawasan banget ya. Jadi, nah biasanya ini kita sebagai student yang misalnya minta sendiri untuk ke lecturer-nya gitu. Dan mereka so far mau aja untuk diajak ya. Tapi balik lagi ke student masing-masing, apakah lecturer ini cocok atau enggak. Jadi ada beberapa yang katanya nggak cocok, ada juga beberapa yang nggak cocok. Jadi itu wajar sih dari sisi studinya masing-masing. Nah, kalau role team lead ini kayak semacam wali kelas sih menurut aku, yang dimana nantinya kita akan selalu komunikasi dengan dia, dan nantinya juga grading sama itu dia akan dinilai sama dia.
Intinya kita akan selalu keep in touch dengan dia lah. Dan kalau misalnya ada materi-materi waktu lecture itu sampai akan kurang paham, kita bisa tanya ke tim lead ini, kayak begitu. Nah, untuk assignment-nya itu menurutku sangat padat ya, dan lumayan susah buku, dan itu menyita banyak waktu sekali. Jadi hitungan tuh kayak kita tuh kerja full time gitu sih. Jadi untuk assignment itu dia tuh terbagi jadi dua. Nah, untuk yang pertama itu ada yang intermediate, yang kedua tuh ada advance. Nah, yang untuk intermediate ini yang bare minimum ya. Jadi student tuh harus pas di intermediate ini. Nah, kalau yang advance itu sebenarnya tuh buat challenge aja atau sebagai optional bagi student yang mau explore lebih jauh lagi. Nah, bagi yang mereka yang udah bisa melakukan advance ini, mereka akan maju ke depan kelas untuk present projectnya di hadapan teman-teman gitu, dan akan dapat feedback langsung ya dari si lecturernya. Nah, untuk materinya itu cukup banyak ya. Tadi aku bilang materinya itu yang dia tuh seharusnya untuk 1 tahun atau 2 tahun, tapi dia tuh dikompres menjadi 6 bulan aja. Dan materinya tuh dia tuh didesain spesifik buat ngikutin tren di industrial gitu. Jadi menurut aku itu yang bekerja sebagai full time dan coba untuk mengikuti bootcamp itu bakal kesusahan banget sih, karena bener-bener menyita pikiran dan menyita waktu yang cukup banyak sih untuk coba survive di bootcamp ini. Jadi menurutku itu bakal susah banget. Jadi kalian harus mempertimbangkan kembali bagi yang full time dan coba untuk mengikuti review ini. Nah, mungkin kalau bagi yang mereka yang freelance atau part time itu masih bisa sih menurut aku sih. Dan ya, tapi menurut aku tetap yang paling worth it untuk join bootcamp itu dia yang punya waktu banyak untuk bisa explore lebih dalam terkait materi-materi yang diberikan oleh si RevoU. Pasti banyak kan orang-orang yang berpikiran, kayaknya bootcamp software engineer itu gampang, tapi pada kenyataannya itu dia tuh akan jadi susah dan intens sekali, dan pressure-nya itu juga nggak main-main itu. Mungkin nggak cuma bootcamp di RevoU ya, bootcamp manapun itu juga akan berlaku seperti itu gitu. Nah, bagi kalian yang ingin mencoba untuk apply full stack software engineering itu mungkin ada beberapa saran dari saya. Yang pertama, kalian jangan masuk bootcamp ini dengan kepala kosong. Ya, di dalam artian tuh kalian jangan masuk kalau kalian tuh gak ngerti basic dari software engineering. Ya, menurut aku itu penting sekali untuk belajar minimal basic dari software engineering. Nah, di Revo itu juga ngadain namanya mini course. Yang mini course ini dia tuh akan diajari fundamental terkait dengan software engineering gitu. Nah, kalian coba bisa masuk ke Treble itu dan itu gratis, 100% gratis. Kalian coba bisa apply aja, dan bahkan kalian bisa mendapatkan sertifikat. Nah, cara daftarnya itu kalian bisa menggunakan link description di bawah ini ya. Nah, ketika kalian sudah mencoba mengikuti software engineering tuh baru tuh kalian berpikiran gimana, apakah kalian cocok gak di bidang software engineering atau enggak gitu. Ketika kalian udah cocok dan kalian coba untuk apply sebagai student full stack software engineering di RevoU, kalian juga bisa daftar menggunakan link tersebut ya, di link di bawah ini. Nah, dengan ketika kalian mendaftarkan link di bawah ini, kalian juga bisa mendapatkan beberapa benefit gitu. Kalian jangan masuk bootcamp ini kalau motivasi atau alasan yang kurang kuat gitu. Jadi kalau hanya sekadar coba-coba, mending jangan ikut gitu. Karena memang ini biayanya yang begitu besar ya, sekitar 30 jutaan. Jadi kalian harus berpikir matang-matang ya sebelum join itu, apa kalian punya motivasi kuat untuk jalaninya. Karena kita akan menjalani bootcamp ini tuh selama 6 bulan, dan selama 6 bulan ini pressure-nya itu nggak main-main gitu. Kita tuh disuruh buat project besar itu dalam kurun yang waktu yang singkat, itu cuma seminggu. Jadi kalian harus berpikir matang-matang sebelum join bootcamp ya. Oke. Jadi kalau overall sih menurut pribadi untuk menjalani bootcamp selama di RevoU itu worth it sih. Karena satu, itu komunitasnya begitu besar dan kita bisa saling networking ya satu sama lain, atau bahkan kalian bisa mendapatkan pekerjaan dari sama alumni gitu. Dan yang kedua adalah support learning dari RevoU sendiri. Jadi mereka itu mau mendengarkan apa problem misalnya ini student hadapi, dan mereka tuh juga mau mendengarkan feedback dari si studentnya. Dan yang ketiga tuh yang menurut berkesan dari saya itu adalah si lecturernya itu mereka tuh mau untuk diajak diskusi di luar kelas. Ya, kita bisa diskusi apa aja gitu, diskusi mulai technical atau diskusi dari pengalaman mereka, yang itu menambah wawasan dari sisi studentnya sendiri. Dan diskusinya tuh juga di luar atau bahkan ada yang sampai pagi ya, jam 3 atau pagi. Jadi mulai dari jam 9 atau mulai jam 8 kita diskusi sampai pagi, benar-benar pagi gitu. Dan kita tuh bisa belajar dari pengalaman-pengalaman dari si lecturer tersebut. Nah, sekarang ada point of view dari teman-teman aku yang selama belajar di Devo ya. Jadi mereka tuh
sama juga join course kayak aku, full stack software engineering di batch yang sama kayak aku juga. Dan mereka ini punya background yang berbeda-beda. Ada yang dia tuh switch karir, yang dari non tech juga tuh ada yang sudah pernah ngoding kayak aku juga gitu. Ya, jadi biar tahu nih ya suka dukanya seperti apa yang mereka hadapi gitu. Apakah worth it menurut mereka atau enggak? Hai, aku Devi. Sebelumnya aku pernah bekerja di beberapa e-commerce, ada di Rally dan Shopee. Untuk sekarang aku kerja di perusahaan retail di Guardian di bagian divisi e-commerce juga. Sebelumnya gue izin memperkenalkan diri dulu. Nama gue Muhammad Sakibi, biasa dipanggil Najmi. Background gue sebelumnya bisa dikatakan jauh ya dari yang namanya software engineer ini. Jadi gue sebelumnya itu di tambang. Terus sebelum gue join di RevoU ini, gue udah resign. Jadi emang secara niat dari awal emang gue udah bisa dikatakan all in lah ya. Gue pengen bener-bener pengen switching karir. Oke, jadi nama saya Adrian Tori, saya udah ngoding kurang lebih 10 tahun. Jadi 8 tahun di PHP, 2 tahun di JavaScript. Kegiatan sekarang sih jadi freelancer aja sih. Jadi paling susah ngatur waktu buat ngerjain tugas sama kerjaan. Apalagi kalau misalkan aku lagi lembur, itu susah banget. Aku sempet kayak jadi ketinggalan tugas, jadi nyusul ngumpulin tugasnya, sempet kaget sama materi-materi yang belum pernah aku dapet. Itu harus mulai dari mana belajarnya, sedangkan aku kerjanya kan full time, jadi susah ngatur waktunya. Sukanya sih dapet ilmu baru ya, banyak belajar bahasa pemrograman yang baru juga, terus juga nambah relasi sama temen juga banyak dari berbagai kalangan, yang lebih muda, lebih tua, berbagai background juga. Terus juga nambah experience. Software engineering tuh kalau lagi ngerjain project bareng-bareng tuh kayak gimana, kan aku belum pernah tuh. Nah, pas gue awal masuk itu emang gue nggak tahu apa itu JavaScript, HTML, CSS, GitHub, dan kayak gitu-gitu gue nggak ngerti. Jadi emang agak susah juga buat ngikutinnya. Banyak yang bilang juga sebenarnya dari segi materi itu mungkin banyak yang bilang itu kayak kecepatan gitu loh, kayak diburu-buru gitu loh. Gue harus belajar ini, terus besok belajar ini, minggu depan belajar ini, gitu kan, itu udah beda-beda. Gue sebagai student itu emang kayak ngerasa dikejar-kejar gitu. Kita dikasih feedback form juga setiap hari, dan itu gue ngerasa cukup satisfying sih dengan tindak lanjut dari RevoU. Misalkan gue ngasih feedback, kak ini kayak gini bisa tolong diperbaiki gak? Nah itu biasanya besok atau mungkin lusanya itu udah langsung diperbaiki. Itu yang menurut gue itu sangat-sangat jadi nilai plus dari RevoU juga. Oke, jadi plusnya dari RevoU itu kalau menurut saya yang sudah berpengalaman, lecturernya enak sekali, benar-benar enak, dan mereka emang udah di industri cukup lah. Penjelasannya itu enak, kamu dimengerti. RevoU itu pace-nya cukup cepat ya. Untuk struggle sendiri sih sepertinya karena saya belajar tech baru yaitu JavaScript dan TypeScript ya, ada kayak semacam challenge setiap minggu, dan challenge itu biasanya harus explore sendiri. Tergantung, kalau misalkan memang kamu ada experience-nya atau memang pekerjaan yang sebelumnya berhubungan dengan software engineering, mungkin lebih aman ya, lebih bisa ngikutin. Tapi kalau memang benar-benar masih nggak ada pengalaman, atau memang benar-benar masih switch career, belum pernah ngoding gitu, itu kayaknya susah sih menurut aku sih. Sebenarnya dibilang worth it buat orang posisi gue ya, kayak gue gitu loh, yang punya waktu 24 jam lebih, yang punya waktu 24 jam dan punya mungkin sedikit dorongan untuk belajar Kemauan lebih, gitu ya kemauan, itu mungkin worth it banget sih. Menurut saya tergantung, karena RevoU ini pace-nya sangat cepat. Jadi kalau misalkan kalian mungkin ada waktu senggang yang cukup banyak, sekitar 4-6 jam sehari, mungkin worth it banget untuk dicoba. Kita dapat ilmu, terus kita dapat kurang lebih 23 portofolio, jadi itu cukup kuat untuk cari kerja. Ditambah lagi nanti ada RevoU Next yang bisa membantu kita mencari kerja di software engineering. Oke, jadi mungkin segitu aja sih, cukup dari aku. Kalau ada pertanyaannya langsung komen aja di bawah nih ya. Nanti akan saya coba berusaha untuk balas. Jangan lupa juga untuk like video ini jika bermanfaat dan subscribe channel ini untuk tetap support pembuatan konten-konten software engineering. Saya Sena dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.
ya.